Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, melayani profesional terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Olga Dea Katrina, serta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 10 kelompok 2 tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai learning jurnal materi akuntabilitas, nasionalisme, publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mari kita mulai. Learning Journal Materi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi. Akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antar individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan ini adalah laporan kinerja perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pekerjaan kita kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban atas pekerjaan kita kepada masyarakat luas. Ada 5 tingkatan dalam akuntabilitas, yaitu yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antar individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Adanya pembagian kewenangan untuk tercapainya kinerja kelompok yang diharapkan. Keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan tingkatan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk
mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Birokrasi Indonesia akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah yang pertama, perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, rencana strategis untuk setiap satuan kerja perangkat daerah, dan sasaran kerja pegawai untuk setiap PNS. Yang kedua, kontrak kinerja. Semua pegawai negeri sipil tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Yang ketiga, laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Nilai-nilai dasar akuntabilitas terdiri dari nilai kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Contoh perilaku PNS yang akuntabel terkait dengan transparansi dan akses informasi. Contohnya, PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diberikan selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisasi yang diberikan oleh institusi. Terkait dengan menghindari perilaku curang dan koruptif, PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi serta tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah, PNS memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang keempat, mengambil keputusan yang akuntabel. Contohnya, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias. Selanjutnya adalah nilai nasionalisme. Setiap pegawai ASN harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabdi
identitas, persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. Prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama, kesatuan, kedua, kemerdekaan, ketiga, keaslian, keempat, kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila sebagai ASN. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, kita perlu mendudukkan Pancasila secara proporsional. Dalam hal ini, Pancasila bukan agama yang bermaksud mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat bila melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila mencerminkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghormati hak asasi manusia, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan sara, jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga, Pancasila mencerminkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang cinta tanah air dan sebagai negara kesatuan, mampu menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, Pancasila mencerminkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang demokratis, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, Pancasila mencerminkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan, dan hasil yang ingin dicapai dari nilai ini adalah semangat gotong royong serta tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, atau golongan. Fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. ASN harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikan dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan publik. Fungsi ASN sebagai pelayan publik antara lain ada 3: ASN profesional, ASN yang melayani publik, dan ASN berintegritas tinggi. Fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadikan perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI. Etika publik. Pengertian etika publik. Etika publik adalah refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengertian lain dari etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Prinsip aparatur sipil negara. Yang pertama, nilai dasar.
kode etik dan kode perilaku, komitmen integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, profesionalitas jabatan. 15. Nilai dasar etika publik. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang ke-15, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kode etik dan kode perilaku ASN. 1. Melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Komitmen mutu. Pengertian komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan wujud layanan bagi aparatur kepada masyarakat, dan pekerjaan tersebut harus berdasarkan internalisasi konsep aneka karena bersentuhan langsung dengan penerima manfaat layanan, yaitu masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Apabila setiap lembaga pemerintah dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat, maka akan menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45, bahwa layanan untuk kepentingan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat semakin menyadari haknya untuk mendapatkan layanan terbaik dari aparatur pemerintah. Indikator nilai komitmen mutu. Yang pertama, efektif. Kedua, efisien. Ketiga, inovatif. Keempat, mutu. Kelima, adaptif. Keenam, responsif. Ketujuh, perbaikan berkelanjutan. Lima pilar manajemen mutu terpadu. Kelima pilar
ini memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula. Dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi, organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. 10 strategi yang perlu dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan baik. 1. Menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. 2. Membantu mindset pegawai terhadap budaya mutu. 3. Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban. 4. Meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kelima, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. Keenam, membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Ketujuh, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal. Kedelapan, beradaptasi dengan tuntutan perubahan. 9. Menampilkan kinerja tanpa cacat. 10. Menjalankan fungsi pegawai secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Nilai dasar orientasi mutu. 1. Komitmen pada kepuasan customer. 2. Cepat, tepat, ramah. 3. Melayani dengan hati. 4. Melindungi dan mengayomi. 5. Pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan mengambil keputusan. Dan keenam, perbaikan berkelanjutan. 4 cara berinovasi. Ada 4 cara. Yang 1, penemuan. Kedua, pengembangan. Ketiga, duplikasi. Dan keempat, dengan cara sintesis. Target utama kinerja ASN yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan, khususnya bila dikaitkan dengan 3 fungsi utama pegawai ASN. Maka pegawai ASN harus mampu menjadi pelayan publik yang handal dan profesional, menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat, sekaligus mampu menindaklanjuti dengan memberikan solusi yang tepat melalui langkah perbaikan secara nyata. Anti korupsi. Pengertian korupsi. Pengertian korupsi menurut Simon. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan pengertian korupsi menurut Pompe, korupsi adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Ciri korupsi. 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. Tujuh, kelompok tindak pidana korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Pemerasan. 4. Perbuatan curang. 5. Penggelapan dalam jabatan. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Kesadaran anti korupsi.
Kesadaran anti korupsi mencapai puncak tertinggi pada level spiritual accountability, yaitu menyadari bahwa dampak korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara namun merusak kehidupan. Tidak hanya kehidupan pelaku secara pribadi, melainkan kehidupan masyarakat umum dan keluarga pelaku. Akuntabilitas spiritual adalah kesadaran bahwa adanya pertanggungjawaban segala tindakan yang dilakukan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemberi kehidupan dan amanah di bumi ini. Dengan menyadari hal tersebut, tentunya kita akan bekerja mengembangkan talenta semaksimal, berniat baik, dan menghindari diri dari hal-hal yang merusak moral. Tunas integritas. Tunas integritas merupakan konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Konsep tunas integritas memastikan tersedianya manusia-manusia yang melakukan upaya peningkatan integritas diri dan lingkungannya dengan membangun sistem yang kondusif, hingga terbentuk manusia yang mampu menyelaraskan antara rohani dan jasmani dengan melakukan penyelarasan pada semua elemen dirinya, baik jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan, dengan nurani, standar kebaikan universal, sehingga terbentuk perilaku integritas yang selaras pula dengan berbagai situasi dan lingkungan, baik sistem dan budaya integritas. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Pertama, jujur. 2, peduli. 3, mandiri. 4, disiplin. 5, tanggung jawab. 6, kerja keras. 7, sederhana. 8, berani. 9, adil. Contoh sikap ASN menerapkan anti korupsi. Memberikan laporan secara jujur dalam penyusunan laporan kegiatan. Tegas menolak bila ada pihak-pihak luar yang menawarkan uang lebih untuk percepatan proses pengukuran berkas permohonan. Demikian presentasi saya mengenai materi aneka. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, melayani profesional terpercaya.